Salam sehat buat kita semua, tetap semangat. Kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 11 MIA. Dan pada kesempatan kita kali ini, materi pelajaran kita masih mengenai teori kinetik gas, tetapi pada bagian ini kita akan menurunkan persamaan. Bagian A, persamaan tekanan gas ideal. Bagian B, persamaan umum gas ideal. Mari kita mulai bersama-sama. Kita perhatikan di sini pengaruh suhu terhadap kecepatan partikel gas ideal. Pada gambar bagian A ini, pada suhu tertentu, kita perhatikan setiap partikel gas yang berada pada sebuah ruang yang tertutup memiliki kecepatan yang tertentu. Nah, apabila suhunya kita naikkan, seperti gambar pada bagian B ini, ternyata kecepatan setiap partikel itu akan bertambah besar. Maka dari kedua gambar ini bisa kita membuat suatu kesimpulan bahwa suhu sebanding dengan kecepatan partikel gas. Artinya, apabila suhu meningkat, maka kecepatan partikel gas akan bertambah, dan sebaliknya juga apabila suhu gas diturunkan, maka kecepatan partikel gas akan berkurang. Nah, selanjutnya kita perhatikan, ini adalah merupakan sebuah wadah yang tertutup yang berbentuk kubus, di mana panjang sisinya kita misalkan sebesar D, dan setiap sisi itu memiliki luas sebesar A. Nah, selanjutnya nanti kita hanya memperhatikan dan melihat arah pergerakan partikel gas hanya pada arah sumbu X. Kemudian kita tempatkanlah sebuah partikel gas yang memiliki massa M. Dan pada pembelajaran pertama dari teori kinetik gas disebutkan bahwa tumbukan yang terjadi antar partikel atau antara partikel dengan dinding wadah itu adalah bersifat elastis. Artinya, kecepatan sebelum dan sesudah tumbukan itu sama besar, hanya arahnya yang berlawanan. Atau bisa juga disebutkan, tidak ada energi yang hilang pada proses tumbukan. Dan pada partikel gas berlaku hukum Newton tentang gerak, dan inilah yang menjadi pedoman kita untuk menurunkan persamaan tekanan gas ideal dan persamaan umum gas ideal. Selanjutnya kita perhatikan pergerakan daripada partikel gas ini, ya, kita gerakkan. Nah, kita perhatikan kecepatan partikel gas ini ketika dia bergerak sesaat akan menumbuk sisi dengan luas A, maka kecepatannya itu akan sama dengan Vx. Nah, selanjutnya ketika partikel gas ini dipantulkan seperti ini, maka kecepatannya itu akan menjadi negatif dari kecepatan semula. Berarti nilai kecepatannya menjadi negatif Vx. Dan selanjutnya ketika partikel telah bergerak bolak-balik, ya, maka jarak keseluruhan yang ditempuh daripada partikel ini akan sama dengan S total, itu akan sama dengan 2D. Kita lanjutkan untuk menentukan tekanan gas. Kita awali dari konsep tumbukan elastik pada partikel gas dengan dinding wadah. Momentum mula-mula. Ingat, momentum suatu partikel itu adalah merupakan perkalian massa dengan kecepatannya. Sehingga momentum mula-mula partikel gas ini itu akan sama dengan Px, akan sama dengan M dikalikan dengan Vx. Kemudian momentum akhir ketika dia dipantulkan, maka Px aksen itu akan sama dengan negatif Mvx. Negatif ini berasal dari tanda kecepatan ketika dipantulkan itu adalah negatif Vx. Kemudian perubahan momentum yang dialami partikel gas itu akan sama dengan delta Px sama dengan Px aksen dikurangkan dengan Px. Maka delta Px itu akan sama dengan negatif Mvx dikurang Mvx, hasilnya sama dengan negatif 2M dikalikan dengan Vx. Kemudian gaya yang dialami partikel dari dinding wadah yang kita misalkan sebesar F.
Nah, ketika partikel datang menumbuk dinding wadah, maka partikel itu dipantulkan. Itu disebabkan karena dinding ini memberikan arah gaya yang arahnya ke kiri. Dan di sini gaya yang kita maksud adalah laju perubahan momentum, di mana laju perubahan momentum itu akan sama dengan delta P dibagikan dengan delta T. Maka gaya yang dialami partikel dari dinding wadah akan sama dengan, kita gantikan delta P ya, sama dengan tadi negatif 2 mvx ya, negatif 2 mvx dibagikan dengan delta T. Kemudian ketika partikel bergerak bolak-balik dengan selang waktu delta T, maka jarak total itu sama dengan 2 dikalikan dengan D. Selanjutnya, jarak total ini akan sama juga dengan Vx dikalikan dengan delta T. Nah, kalau kita perhatikan, ini adalah merupakan persamaan jarak untuk gerak lurus yang beraturan. Lalu kenapa ini kita berlakukan? Karena kecepatan partikel gas ini ketika mendekati dinding wadah dan ketika menjauhi itu sama besarnya. Artinya kecepatannya adalah konstan. Maka kita berlakukan persamaan untuk gerak lurus yang beraturan, di mana S total ini juga sama dengan sebesar 2 dikalikan dengan D. Dari persamaan ini kita akan bisa menentukan persamaan delta T-nya. Maka delta T itu akan sama dengan 2D dibagikan dengan Vx. Maka gaya yang dialami partikel itu akan sama dengan negatif 2 mvx dibagi dengan delta T. Kita gantikan delta T-nya tadi, maka akan sama dengan negatif 2 mvx per 2D per Vx. Ini duanya habis, Vx-nya naik ke atas. Maka gayanya akan sama dengan negatif mvx kuadrat dibagikan dengan D. Selanjutnya kita perhatikan gaya yang diberikan partikel pada dinding wadah. Itu akan sama besarnya dengan gaya ini, ya. Maka gaya yang diberikan partikel itu F akan sama dengan mvx kuadrat dibagikan dengan D. Nah, kenapa ini sama besar? Karena gaya yang diberikan dinding pada partikel itu sama besarnya dengan gaya yang diberikan partikel pada dinding. Artinya di sana terjadi gaya aksi reaksi. Dan ingatlah bahwa gaya aksi itu akan sama dengan negatif gaya reaksi. Kemudian tekanan yang diberikan partikel pada dinding wadah yang kita buat dengan simbol P. Tekanan itu secara umum persamaannya adalah gaya dibagikan dengan luas permukaan. Di mana luas permukaan yang kita pergunakan di sini itu akan sama dengan D kuadrat karena tadi wadahnya berbentuk kubus. Maka tekanan akan sama dengan, kita gantikan F-nya yang ini, maka P akan sama dengan mvx kuadrat per D dibagi dengan A itu adalah D kuadrat. Lalu di sini ada perkalian D dengan D kuadrat. Ini akan menghasilkan D pangkat 3. Di mana D pangkat 3 itu adalah merupakan volume daripada kubus. Maka tekanan yang diberikan partikel pada dinding akan sama dengan P sama dengan M Vx kuadrat dibagikan dengan volume. Nah, kemudian kalau kita meninjau untuk sejumlah partikel, ya, untuk sejumlah N partikel yang menumbuk dinding wadah, maka berlaku V rata-rata kuadrat pada sumbu X itu akan sama dengan kecepatan kuadrat pada sumbu X dibagi dengan jumlah partikel. Maka dari persamaan ini kita bisa membuat persamaan V kuadrat X itu akan sama dengan N dikalikan dengan V rata-rata kuadrat pada sumbu X. Maka dari persamaan P ini, ya, V X kuadrat ini, ya, kita gantikan menjadi N dikali dengan V rata-rata kuadrat pada sumbu X. Maka tekanan P yang ini akan menjadi M V rata-rata kuadrat pada sumbu X
dikalikan dengan N dibagi dengan volume. Di mana V yang ini itu adalah merupakan kecepatan rata-rata kuadrat total pada sumbu X. Karena partikel bergerak pada ruang atau arah 3 dimensi, maka setiap partikel itu memiliki kecepatan rata-rata kuadrat total yang kita misalkan seperti ini, yang kita buat simbolnya dengan V rata-rata kuadrat, di mana V rata-rata kuadrat itu adalah merupakan penjumlahan V rata-rata kuadrat pada sumbu X ditambah dengan V rata-rata kuadrat pada sumbu Y ditambah dengan V rata-rata kuadrat pada sumbu X. Karena nilai ini sama, ya, V rata-rata kuadrat pada sumbu X itu sama dengan V rata-rata kuadrat pada sumbu Y sama dengan V rata-rata kuadrat pada sumbu Z, maka V rata-rata kuadrat yang sama dengan ini tadi V rata-rata total itu akan sama dengan 3 kali V kuadrat rata-rata pada sumbu X. Maka dari persamaan ini kita memperoleh V rata-rata kuadrat pada sumbu X akan sama dengan 1/3 dikalikan dengan V rata-rata kuadrat. Maka tekanan yang diberikan N partikel atau sejumlah partikel pada dinding wadah akan sama dengan P sama dengan 1/3. Ya, 1/3 kita gantikan yang ini. Ya, kita gantikan V rata-rata kuadrat X, kita gantikan menjadi 1/3 dikalikan dengan V rata-rata kuadrat. Maka hasilnya yang seperti ini. Dan persamaan inilah yang disebut sebagai persamaan tekanan gas ideal pada ruang tertutup, di mana M sama dengan massa partikel dan V sama dengan volume. Selanjutnya bagian B, menentukan persamaan umum gas ideal. Kita awali dari teorema ekipartisi energi. Kenapa disebut teorema atau teori ekipartisi? Itu karena pembuktiannya tidak berdasarkan hasil dari suatu percobaan. Lalu apa artinya teorema ekipartisi energi? Artinya adalah jika pada sistem berlaku hukum Newton tentang gerak dan berada pada suhu mutlak T, maka setiap partikel gas itu memiliki energi kinetik translasi rata-rata. Translasi ini adalah gerak lurus, ya, gerak lurus, di mana persamaannya adalah EK rata-rata sama dengan F dikalikan dengan setengah dikalikan dengan K dikalikan dengan T, di mana F itu adalah merupakan degree of freedom atau sama dengan derajat kebebasan. Maksudnya ini adalah merupakan jumlah arah pergerakan daripada partikel gas ideal. Nah, mari kita perhatikan gambar yang berikut ini. Ini sebuah partikel yang bergerak, ya, pada arah 3 dimensi. Ada Vx, ada Vy, ada Vz. Berarti partikel ini memiliki 3 arah pergerakan, yaitu pada arah sumbu X, pada arah sumbu Y, dan pada arah sumbu Z. Sehingga nilai F, ya, nilai F-nya akan sama dengan 3. Maka jika kita masukkan F sama dengan 3 ke persamaan ini, maka energi kinetik rata-rata itu akan sama dengan 3/2 kT. Ini kita sebut sebagai persamaan yang nomor 1. Kemudian dari persamaan energi kinetik klasik, ini sudah sering kita pergunakan, sudah sering kita pakai. EK sama dengan setengah mv kuadrat. Maka energi kinetik rata-rata itu akan sama dengan setengah M dikalikan dengan kecepatan rata-rata kuadrat. Ini kita sebut sebagai persamaan yang kedua. Selanjutnya kita buat
persamaan 1 sama dengan persamaan 2 yang ini ya, persamaan 1 kita samakan dengan persamaan 2 ini, maka 3/2 KT akan sama dengan setengah M dikalikan dengan V rata-rata kuadrat. Ini ada setengah di kiri, ada setengah di kanan, akan habis. Maka M V rata-rata kuadrat itu akan sama dengan 3 dikalikan dengan KT. Ini kita sebut sebagai persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga yang ini kita substitusi ke persamaan tekanan gas yang sudah kita tentukan tadi. Yang sudah kita tentukan tadi adalah bahwa P itu sama dengan 1/3 dikalikan dengan M dikali V rata-rata kuadrat dikalikan dengan N dibagikan dengan volume. Maka M yang ini M V rata-rata kuadrat itu kita gantikan dengan 3 dikali KT, maka hasilnya sama dengan K dikalikan dengan T dikalikan dengan N dibagikan dengan V, dan ini kita sebut sebagai persamaan yang nomor 4. Di mana K yang ini merupakan tetapan Boltzmann yang sama dengan R dibagikan dengan NA, di mana K akan sama dengan 1,38 kali 10 pangkat negatif 23 Joule per Kelvin, dan R yang ini adalah merupakan tetapan gas umum sama dengan 8,314 Joule per mol Kelvin, dan Na adalah merupakan bilangan Avogadro yang nilainya sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 molekul per mol, dan T adalah merupakan suhu mutlak dalam satuan Kelvin. Persamaan 4 yang ini akan menjadi P sama dengan ya, kita gantikan K ya, K itu sama dengan R dibagikan dengan Na, maka R Tn per Na dikalikan dengan V. Ini kita sebut sebagai persamaan yang nomor 5. Kemudian kita perhatikan hubungan antara jumlah partikel N dengan mol atau N dan bilangan Avogadro atau Na. Hubungannya adalah sebagai berikut. Jumlah partikel itu sama dengan mol dikalikan dengan bilangan Avogadro. Dan dari persamaan ini, bilangan Avogadro itu akan sama dengan jumlah partikel dibagi dengan mol. Dari persamaan yang nomor 5 tadi, P sama dengan nRT dibagi dengan Na dikalikan dengan volume akan sama dengan kita gantikan Na ini ya, Na kita gantikan, maka nRT per Na sama dengan N dibagi dengan N yang ini mol ya dikalikan dengan V, maka N yang di atas yang ini yang huruf besar ini akan saling menghilangkan ya, maka persamaannya akan sama dengan nRT dibagi dengan volume. Maka kalau ini kita kali silang ya, P dikalikan dengan V itu akan sama dengan nRT, dan persamaan ini disebut sebagai persamaan umum gas ideal. Dan dari persamaan ini, kalau kita nanti menggunakan untuk mengerjakan soal-soal, ada ketentuan yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama adalah jika tekanan P bersatuan Pascal, maka volume itu harus bersatuan meter kubik. Dan konstanta R nilainya haruslah 0,082 liter ATM per mol Kelvin. Sedangkan ketentuan yang kedua, jika tekanan bersatuan ATM atmosfer, maka volume itu harus bersatuan liter dan konstanta R harus bernilai 8,314 Joule per mol Kelvin. Kita perhatikan contoh soal yang pertama. Sebanyak 3 liter gas argon bersuhu 27 derajat Celcius pada tekanan 10,5 Pascal berada di dalam tabung tertutup. Jika konstanta gas umum R sama dengan 8,314 Joule per mol Kelvin dan banyaknya partikel dalam 1 mol gas adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel, maka banyaknya partikel gas argon dalam tabung tersebut adalah, kita lihat pembahasannya,
Diketahui dari soal, volume, perhatikan ini masih liter, ya. Ini harus kita ganti ke dalam meter kubik sebab satuan tekanan itu Pascal, ya. Maka 3 liter akan sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 3 meter kubik. Suhunya harus dalam Kelvin, ini masih 27 derajat Celcius, maka T akan sama dengan 300 Kelvin. R-nya tadi 8,314 Joule per mol Kelvin, dan bilangan Avogadro itu 6,02 kali 10 pangkat 23. Dan yang menjadi pertanyaan pada soal ini adalah banyaknya partikel gas argon. Dari persamaan umum gas ideal yang sudah kita buat tadi, P dikalikan dengan V itu sama dengan nRT, dan N itu akan sama dengan P dikalikan dengan V dibagi dengan R dikalikan dengan suhu mutlak. Maka nilai N akan sama dengan, kita masukkan harga-harga yang sudah kita buat tadi, ya. Maka dari persamaan ini, dari angka-angka yang sudah tertulis di sini, maka nilai molnya kita bisa dapatkan yaitu sebesar 0,12 mol. Kemudian kita akan pergunakan nilai mol ini ke hubungan antara partikel, ya, jumlah partikel dengan mol, di mana N itu sama dengan mol dikalikan dengan bilangan Avogadro, maka jumlah partikel gas argon akan sama dengan 0,12 dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23, maka sama dengan 72 kali 10 pangkat 21 partikel. Selanjutnya soal yang nomor 2. Gas bermassa 4 kg bersuhu 27 derajat Celcius berada dalam tabung yang berlubang. Jika tabung dipanasi hingga suhu 127 derajat Celcius dan pemuaian tabung diabaikan, tentukanlah bagian A, massa gas yang tersisa di tabung, bagian B, massa gas yang keluar dari tabung. Kita lihat pembahasannya. Diketahui dari soal, suhu awal itu 27 derajat Celcius sama dengan 300 Kelvin, suhu akhir 127 derajat Celcius sama dengan 400 Kelvin. Pertanyaannya adalah bagian A, massa gas yang tersisa kita misalkan sama dengan M2, dan bagian B, massa gas yang keluar yang kita buat sama dengan delta M atau selisih massa. Kita masuk pada pertanyaan bagian A, massa gas yang tersisa dalam tabung. Kita pergunakan persamaan umum gas ideal. P dikalikan dengan V sama dengan nRT, maka N akan sama dengan jumlah partikel dibagikan dengan bilangan Avogadro juga sama dengan, perhatikan ya, juga sama dengan massa partikel dibagikan dengan M, ya. Dibagikan dengan M, ini huruf kapital ini, di mana M yang besar ini itu menyatakan massa relatif daripada gas. Kemudian karena pemuaian, ya, pemuaian tabung tadi diabaikan, maka volume tabung itu akan tetap, tidak ada perubahannya. Maka kita tuliskan volume awal sama dengan volume akhir. Maka volume yang kita tulis di sini, kita akan membuat persamaannya dari persamaan yang ini. Maka volume 1 itu akan sama dengan M1 kali R kali T1 per P1 dikalikan dengan massa relatif akan sama dengan M2 dikalikan dengan R kali T2 per P2 dikalikan dengan massa relatif. Nah, kita perhatikan di sini bahwa gasnya itu kan tidak berubah, ya, tidak berubah. Maka massa relatif awal dan akhir itu akan sama, ya. M yang di sini yang ini sama dengan M yang di kanan. Kemudian di ruas kiri ada R, kita habiskan dulu, ya, kita habiskan. Nah, kemudian karena tabungnya adalah berlubang, ya, berlubang, maka kita anggap tekanan awal itu sama dengan tekanan akhir yang sama dengan tekanan udara sekitarnya. Maka P1 dan P2 ini akan sama besar, ya, akan sama besar. Demikian juga tadi M-nya yang di bawah ini juga sama. Maka kita matikan keduanya. Sehingga persamaannya akan menjadi M1T1 sama dengan M2 dikalikan dengan T2. Maka kita masukkan nilai-nilainya. M1 tadi 4 dikalikan T1 300 sama dengan M2 dikalikan dengan T2 400. Maka dari persamaan ini kita peroleh M2 sama dengan 3 kg.
Ya, M2 sama dengan 3 kg. Untuk menjawab pertanyaan bagian B, massa gas yang keluar daripada tabung. Nah, mula-mula tadi massanya 4 kg. Kemudian tinggal 3 kg. Berarti massa gas yang keluar kita tentukan dari persamaan delta M, ya. Delta M sama dengan M1 dikurangkan dengan M2, maka hasilnya akan sama dengan 4 kg dikurang dengan 3 kg, maka massa gas yang keluar dari tabung setelah dipanaskan sampai bersuhu 400 Kelvin itu sama dengan 1 kg. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Ingat, kesempatan tidak akan pernah bisa kita ulang kembali. Maka jangan pernah sia-siakan kesempatanmu untuk belajar. Tetap semangat.